Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi زدوا شرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Nabiyillah Khidir Bali bin Munkar alaihi salam, Abdul Sultanul Awliya wa Bil A'zam Bil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Sahbaha bin An-Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahib Al-Ratib, Sayyidi Syekh Muhammad Salman, Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karfi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq,
Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Fatih Syambas, Syekh Tolhah Kalisapu, Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad Syekhina, Syekh Ahmad Sahibul Wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Kabil Ar-Rifai, Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Mbah Musakan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Gajah, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Adaman Batu Ampat, Mbah Yusuf Paleangat, Mbah Maksum Nasem, Mbah Sambu Nasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Nali, Mbah Hasan Munari, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman bin Sadri, Syekh Asnawi Karimin, Syekh Manusur bin Cikadun, Syekh Dawgondam, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman yang bersuara, Raden Arya Wira Danudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Hiram, Syekh Doha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Hadi Jahili, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhadir, Guru Muhammad Boh bin Ja'man, Guru Marzuq bin Musod, Raden Arya Pandangan, Raden Ibrahim, Raden Sahirin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyaratil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab, Allah al-karimah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بنية الشفاء والصحة والسلام والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kamu tuh belum nyampe kamu tuh. Bacanya apa maksud? Nah? Baru Al-Aqabatut Tsaniyah. Ya, ngomong ya. Pak Guru udah. Atasnya 66. Yang pakai kitab berapa itu orang? Oh, 9. Bacaan kita kitab Minhajul Abidin yang pakai cetakan kitab nomornya nomor 9, yang pakai PDF nomornya 66. Iya. Bang Orel ketemu, Bang Guru Besar ketemu, Bang Ayat ketemu, Bang Ayat, Bang Wak ketemu, Sadasir ketemu, Bang Rijal udah, Bang Mantap udah. Bang Dika ketemu, Bang Abi ketemu, Bang Abi, Bang Arif udah. Hari ini ada Bang Imam ya, mana orangnya? Oh, no. Udah tahu Bang Imam, baca aja. Bang Lukman, udah tahu Bang Lukman. Ibu-ibu belakang, udah tahu. Mohon maaf ya, saya minum es sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam
المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Al-aqobatut taniyatu wahiyya aqobatut taubati. Tingkatan yang kedua yang harus dilewati seseorang yaitu tingkatan taubat. Setelah kemarin kita melewati tingkatan yang pertama, tingkatan ilmu, menginjak ke tingkatan yang kedua, tingkatan taubat. Betul. Banyak ya, pokoknya ayat yang menjelaskan tentang taubat. Kalau dibaca dengan waktu, enggak kelar. Yang paling kita hafal paling innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ayat yang paling kita hafal itu. Tiap hari kita baca. Iya boleh baca. Thumma alaika ya talibal ibadati waffaqakallahu li ta'atihi bil taubati. Kemudian kewajiban atasmu wahai orang-orang yang ingin mengerjakan ibadah, waffaqakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan taufiknya untukmu untuk berbuat taat, bil taubat, kewajiban atasmu bertaubat. Setelah melewati tingkatan yang pertama, kewajiban yang kedua yang harus kita jalankan adalah bertaubat. Wadzalika li amroini. Alasan kenapa kita wajib bertobat karena dua hal. Ya, kalau ditanya kenapa kita harus bertobat, alasannya ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, liyah sulalaka taufiqut ta'ati, agar, itu alasannya pertama, agar kita semua mendapatkan taufik dari Allah untuk berbuat taat. Fa inna syukmal dunubi yuritul hirmana, karena buruknya dosa itu akan menyebabkan kita jauh dari Allah. Wa yuqibul khidlana, dan membuat kita menjadi makhluk yang hina. Dijauhkan dari rahmat Allah dan menjadi makhluk yang hina. Wa inna qaidad dunubi yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya jeratan dosa itu mencegah seseorang untuk mau berbuat taat kepada Allah. Untuk mengerjakan perbuatan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Lalu wa musara'ati ila khidmatihi, dan segera berkhidmat kepada Allah. Jadi yang membuat kita rasanya berat untuk berbuat taat kepada Allah dan berat untuk segera melakukan ibadah, penyebabnya satu, karena kita masih terikat oleh jeratan dosa. Bagaimana? Jadi kalau rasanya kita berat buat berangkat ngaji, berat buat sholat, itu tandanya kita masih terikat oleh dosa. Diikat. Wa inna tiqolam dunubi yamna'u minal khiffati il khairati wan nasyati ila ta'ati. Dan sesungguhnya beratnya dosa yang kita tanggung, yang kita tanggung setiap hari, membuat kita berat untuk berbuat kebaikan. Yang menakung yang khidmati, menghilangkan rasa ringan untuk berbuat baik. Asal ngaji ngantuk. Itu penyebabnya karena terlalu berat menahan beban dosa. Gimana mau kemudian? Iya. Wan nasyati ila ta'ati, dan membuat dan menghilangkan semangat untuk berbuat taat. Kalaupun berbuat taat awang-awangan, males-malesan, dan dulu apa. Ya saya dia udah masing-masing udah termasuk apa agak. Semakin berat berarti dosa semakin banyak. Sampai waktu kita kemarin baca kitab Minahus Saniyah kan, salah satu ciri orang yang sering makan yang haram itu kalau bangun kagak buru-buru seger. Pakai ada istilah ngumpulin nyawa tuh, tadi lo ngumpulin nyawa gitu. Ciri-cirinya berat, buat ibadah berat. Kalaupun ibadah ngerjainnya awang-awangan. Iya, sebenarnya sungguh terpaksa aku mengaji. Sebenarnya makanya kita bertobat jadi agar dosa kita semakin kurang. Wa innal israra 'ala dhunubi yusawwidul quluba, dan sesungguhnya terus menerus melakukan perbuatan dosa membuat hitam hati seseorang. Fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin, maka dia akan mendapati hatinya di dalam kegelapan dan kekerasan, keras hatinya. Maka dia akan mendapati hatinya dalam kegelapan dan dalam keadaan dalam kondisi keras. Makanya susah buat dinasehatin, dibilangin susah karena hatinya keras. Wala khuluso fiha wala sofawata, tidak ada kemurnian dan kejernihan sedikit pun di dalamnya. Gelap, hitam legem hati.
Gimana Ge? Nambahin Ge? Apa? Kita ngasih nasihat orang terus ya penyebabnya dua bisa jadi. Yang pertama, yang kita kasih nasihat memang hatinya sudah keras, yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, kitanya sendiri gong gitu. Hatinya masih gelap. Gitu guys. Jadi kemungkinannya dua, bisa jadi yang pertama memang orang yang kita nasihatin hatinya keras, atau kemudian yang kedua kitanya sendiri yang masih bodoh. Mas-shaghair ma'al istimrar wa mal kabair ma'al istighfar. Gitu Pak. Enggak ada dosa kecil kalau dikerjain terus-terusan. Juga enggak ada dosa besar kalau dia selalu istighfar. Meskipun kecil, kalau tiap hari dikerjain ya gede juga lama-lama. Bahasanya begitu ya. Kitron bahron, kilan jabal, setetes demi setetes lama-lama menjadi lautan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa kecil pun kalau dibiasakan lama-lama jadi gede juga. Bahkan kalau kata ulama nggak ada dosa kecil dan nggak ada dosa gede, dosa besar kan? Semua dosa ya besar. Kalau melihat faktor lawan yang kita mau, gitu. Semua dosa, mau itu kecil mau itu besar, itu akan membuat kita berat untuk ibadah, untuk berbuat baik berat. Begitu bagus. Oke, namanya kayak ini kita kan banyak punya dosa nih. Kalau kita ngaji begini, kira-kira bisa terhapus nggak? Nah kan kemarin udah dibaca itu hadisnya. Orang yang berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu membawa dosa segede gunung Uhud, maka dia pulang ke rumahnya dan dosanya yang sebesar itu habis. Ngumpul di sini dosanya. Habis dosa kayak ngumpul di sini. Bukan yang ditaruh. Makanya kalau emang rasanya kita banyak dosa, udah sering-sering aja ngaji. Kalau ngaji yang berat, saking aja dosa nggak kelihatan, coba kelihatan. Bau itu mampu dosa sendiri apa? Begitu guys, dengan kita ngaji, ini pun dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Makanya kalau yang merasa yang banyak dosa juga sering-sering aja ngaji. Mudah-mudahan dengan kita sering ngaji, nanti Allah kita tahu buat sehingga ringan beribadah. Wala ladzata li ta'atin wala halawat. Tidak ada kelezatan seperti penyebabnya ini. Kenapa kita berat buat ibadah? Penyebabnya ini. Mungkin karena kita masih banyak dosa.
Wa illam yarhamillahu azza wa jalla fasatajurru sahibaha ila kufri wasyaqawah. Jika bukan karena kasih sayang Allah azza wa jalla, maka dosa itu akan mendorong pemiliknya menuju kekufuran dan kesengsaraan. Saking aja kita masih mendapatkan kasih sayang Allah. Makanya Nabi Ibrahim dulu diomelin waktu dimi'rajkan ke langit. Nabi Ibrahim dikasih lihat ada orang lagi zina, disumpahin, ya Allah, bikin dia celaka. Besok paginya celaka. Besoknya lihat orang nyopet, dia sumpahin lagi, sumpahin Allah, sumpahin Allah. Ya Allah itu bikin orang celaka, besok celaka. Sampai ada tegur, nah udah berhenti, tolong. Asal orang maksiat disumpahin, orang maksiat disumpahin, tolong. Habis lama-lama. Ini kalau kita jelaskan sekarang, kita bahas apa lagi? Ya kan langkah-langkah. Tapi kan kayak kemarin bahasanya, guru itu tugasnya mempermudah dan membukakan jalan untuk murid. Kalau kita emang pengen tobat, ya udah datang ke guru. Mudah-mudahan dengan kita datang ke guru, pintu tobat kita lebih mudah diterima oleh Allah. Tobat kita lebih mudah diterima. Gitu Om. Lagi kalau tobat sendiri kamu tidak bisa caranya. Bagaimana caranya bertobat? Udah, begitu kemudian. Ntar dijelasin langkah-langkahnya ntar. Saya ingat dulu aja. Faya ajaba, betapa mengherankannya. Kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati man huwa fi syukmi maksiatin wa qasawatin. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan taufik kepadamu untuk melakukan perbuatan taat jika dirimu masih berada di dalam buruknya perbuatan maksiat dan masih memiliki hati yang keras. Gimana? Kita pengen dapat taufik biar lebih semangat lagi ibadah, semangat lagi berbuat taat. Tapi kalau kita masih terus berbuat maksiat, bagaimana mungkin taufik itu dikasih? Wa kaifa yud'a ilal khidmati man huwa musirrun 'alal maksiati wal jafwati. Bagaimana mungkin seseorang diundang untuk khidmat kepada Allah padahal dia masih terus-menerus melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan buruk? Wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattihun bil aqdari wan najasat. Bagaimana mungkin seseorang dipersilakan untuk mendekat munajat kepada Allah padahal dia sendiri masih tercemar dengan berbagai macam kotoran dan najis, masih belepotan.
dia dulu baju aja buat masuk ke dalam lemari kudu dicuci dulu. Buat masuk ke dalam lemari dicuci dulu, digerebek dulu. Udah yang dicuci dijemur dulu. Udah jadi jemur disetrika. Udah rapi, bersih, baru masuk ke lemari. Nah, kita pengen mendekat kepada Allah. Gimana mungkin kita diizinkan untuk masuk kalau diri kita masih belepotan? Lalu bini kita tuh marah kalau kita masuk rumah masih lumpur mulu. Oh, jangankan apa masih belepotan lumpur kan, bau ketek dari tim bini, seorang bang bawa gitu. Begitu bang. Apalagi Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalau kita pengen mendekat kepada Allah, ya bersihin dulu. Faqil khabari an-shadiqil musaddaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kadzabal 'abdu tanaha anhul malakan min natni ma yakhruju min fihi. Di dalam sebuah khabar terdapat penjelasan dari makhluk dan manusia yang benar dan dibenarkan semua ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila seseorang berbohong, tanaha anhul malakani min natni ma yakhruju min fihi, maka dua malaikat di kanan kirinya akan menjauh darinya disebabkan oleh bau busuk yang keluar dari mulutnya. Malaikat jauh. Ya nanti saya tahu ini. Itu baru aku doang, baru bohong doang. Apalagi kalau tangannya dosa, kakinya dosa, perutnya dosa, kepalanya dosa, dia harus mereka udah akan dekat bisa udah. Apa sih? Pantas dilalai ya. Rambut. Apa itu? Apa? Berapa kita mau kagak berarti lah. Ya soal dibangun datang lalar banyak. Udah tuh. Itu baru satu dosa, cuma bohong doang. Malaikat menjauh. Yang malaikat jauh, ya tinggal satu yang dekat, setan. Makanya makin berat. Fakaifa yasluku hadal lisanu li dzikrillahi azza wa jalla. Bagaimana mungkin orang yang mulutnya bau busuk ini lidahnya layak untuk berzikir kepada Allah? Makanya dianjurkan kita sebelum wudu gosok gigi dulu, sebelum sholat gosok gigi dulu. Biar lidah kita layak, jangan sampai bau busuk. Lagi zikir aja, mereka kok hidup kan? Mas Wali pakai zikir lagi. Tobat dulu itu. Fala jawab
la yakadu yajidul musirru alal isyani taufiqun wala tahiqqu arkanuhu lil ibadah. Maka tidak ayal lagi, kalau kata Ustaz sendiri, sudah barang tentu. Itu apa artinya itu sudah barang tentu? La yakadu yajidul musirru alal isyani taufiqun. Hampir-hampir saja orang yang terus menerus melakukan maksiat tidak mendapatkan taufik dari Allah. Wala tahiqqu arkanuhu lil ibadah, dan sangat berat badannya untuk beribadah kepada Allah, dan tidak ringan anggota badannya untuk ibadah kepada Allah. Wa in ittafaqo fa bikadin, kalaupun dikasih taufik fa bikadin, maka ngerjainnya dengan susah payah, kudu dipaksain dulu. La halawata ma'ahu wala sofwata, tidak ada sedikit pun rasa manisnya ibadah yang dia rasakan. Wala sofwata, dan tidak ada kejernihan sedikit pun dalam ibadah yang dilakukan. Udah lu jelas ini, jelas tadi jelas. Mau jawaban nambahin nggak, Pak Guru? Enggak. Anu Pak Guru yang ngatur nggak? Pak Guru nggak? Cukup. Bang Hedi, jangan lupa aja. Wa kullu dzalika li syukmil dzunubi wa tarkit taubat. Itu semua penyebabnya karena buruknya dosa yang ada pada dirimu dan kamu meninggalkan taubat. Penyebabnya. Makanya kita juga diajarin untuk yang minimal sehari semalam kita istighfar 100 kali. Minimal. Itu doang tujuannya. Kalaupun ada dosa-dosa di dalam diri kita, ya dengan istighfar mudah-mudahan dihapus oleh Allah, sehingga nggak bikin kita berat buat ibadah. Walaqad shadaqa man qala idza lam taqwa ala qiyamil laili wa shiyamin nahari fa'lam annaka maqbulun wa qad kabbalatka khati'atuka. Dan sangat benar ucapan yang mengatakan apabila kamu tidak kuat bangun malam, tapi bukan bangun malam kata kabur itu, kalau bangun kencing itu gimana? Bangun malam kencing itu apa? Apabila kamu tidak kuat bangun malam, mengisi malam harimu dengan ibadah, wasyamin nahari, dan kamu tidak kuat puasa di siang harinya, faklam, maka ketahuilah, sadarilah, annaka makbulun, bahwa kamu itu sekarang masih terikat. Waqad kabbalat skafoti'an, dan kamu diikat oleh perbuatan dosa yang kamu lakukan. Padahal cuma khotiat. Khotiat itu tingkatan dosa yang keempat. Yang pertama itu fahisyah, yang kedua ithmun, yang ketiga sayyi'ah, yang keempat khotiat. Kalau amal bangun malam rasanya berat, buat ibadah malam berat,
puasa siang enggak kuat, perlu kita sadari bahwa kita masih diikat oleh dosa-dosa. Gimana? Sudah 12. Fahadihi hadihi. Maka seperti inilah alasan yang pertama. Watani minal amrayni, alasan yang kedua, kenapa kita wajib bertaubat? Innama talzamuka taubatu lituqbala ibadatuka. Sesungguhnya kamu wajib bertobat agar ibadah yang kamu lakukan diterima. Fa inna rabbad daini la yaqbalu hadiyata wa dzalika la yaqbalu hadiyata, karena Tuhan yang memiliki agama Islam ini layak baru hadiyata, tidak menerima hadiah dari orang yang belum bertobat, tidak menerima persembahan dari orang yang di badannya masih banyak dosanya. Barang beri. Wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa irdha'ul khusumi fardun lazim wa ammatul ibadatil lati taqsiduha nafl. Fa kaifa yuqbalu tabarruka wad dainu 'alaika halun lam takdir. Yang demikian karena taubat itu taubat dari perbuatan maksiat, wa irdha'ul khusumi, dan meminta maaf akibat pertengkaran yang kita lakukan, fardun lazimun, merupakan fardu yang harus kita kerjakan. Wa ammatul ibadati allati taqsiduha naflun, sedangkan kebanyakan ibadah yang kamu kerjakan merupakan ibadah sunnah. Fakaifa yuqbalu minka tabarruka, fakaifa yuqbalu tabarruka wad dainu 'alaika 'alun lam taqdi. Bagaimana mungkin pemberianmu diterima sedangkan utangmu belum kamu bayar? Apa boleh? Kita masih punya utang sama Allah yang belum kita bayar. Masih punya utang minta maaf sama orang yang kita sakitin. Masih punya utang barang-barang yang kita ambil. Itu aja belum kita bayar. Bagaimana mungkin Allah menerima pemberian kita secara cuma-cuma? Gimana Mas? Bayar utang dulu baru kasih hadiah. Udah kasih hadiah aja. Dan utang yang ada pada dirimu belum kamu bayar, belum kamu lunas. Bagaimana mungkin? Namanya Mas?
Itu makanya alasan yang keduanya kenapa kita harus tobat itu. Ya kalau emang rasanya kita banyak menyakitin orang lain, mulai dari sekarang kita banyakin sedekah. Sedekah kita liatin buat orang-orang yang dulu pernah kita sakitin. Yang kedua, sedekah kita liatin buat orang-orang yang dulu pernah kita ambil miliknya. Caranya begitu, cara taubat. Iya, Ustaz tadi baca Fatihah dah. Kalau mau ini malah jangan suruh Fatihah doang dia mah. Kalau susah tadi mau cukup Fatihah. Mau sedekah juga sedekah apa? Ya kayak kita kan kalau pas tawasul begitu, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina, di ujungnya ada waliman lahu haqqun alaina, dan orang-orang yang haknya ada pada diri saya, baik itu yang pernah saya sakitin maupun yang pernah saya ambil barang. Kita kirim Fatihah buat mereka. Kalau bisa ya ditambah sedekah juga, jangan cuma itu doang. Semua ibadah yang nggak pakai modal. Yang pakai modal. Gitu, kalau yang rasanya udah kebanyakan udah lupa kita siapa yang kita sakitin untuk itu dah. Setiap kita sedekah kita niatin pahalanya buat orang yang dulu pernah kita sakitin, yang dulu pernah kita ambil miliknya. Am kaifa tatruku li adlihi al halala wal mubaha wa anta musirrun ala fi'lil mahzuri wal haram. Bagaimana bisa kamu meninggalkan yang halal dan yang mubah karena Allah, sedangkan kamu masih terus mengerjakan yang dilarang oleh Allah? Ya dengan kita belum minta maaf ke orang-orang yang kita sakitin, berarti kita masih mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Begitu. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tutni alaihi wa huwa wal iyadu billah alaika ghadban. Bagaimana mungkin kamu bermunajat kepada Allah, kamu panggil-panggil namanya, kamu berdoa kepadanya, kamu puji-puji Dia, padahal Dia masih marah kepadamu. Waliyadu billah, naudzubillah. Iya, itu namanya atau tafsir. Sama. Udah, jelas. Baik pun, namanya. Kita aja kalau lagi marah sama orang, sampai dipanggil kagak nengok, lagi marah. Dibagi makanan dilemparin. Apa banget tadi semua ya? Bukan dari gitu. Kalau dibagi makanan dilemparin mah. Saking kesel yang orang. Kalau kata ngomong mah, sampai kentutnya gak nyawa. Allah lagi marah sama kita.
Kita lagi munajat, lagi doa, Kamu sih jawab kok kagak. Fahada zahiru halil usatil musirrina 'alal ma'siyah. Inilah kondisi sebenarnya orang yang terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Kondisi sebenarnya seperti ini. Kalau mau disadari, wallahul musta'an, dan Allah zat yang maha memberi pertolongan. Sekarang minimal kita tahu dah kenapa kita ini buat ibadah masih berat, berbuat baik masih berat. Penyebabnya satu, karena dosa kita masih banyak. Fa'in kulta, kalau kamu nanya, kalau kamu bertanya, fama makna taubati an-nasuh, fama makna taubatin nasuhi, wa ma hadduha, wa ma yanbaghi lil 'abdi an yaf'alahu hatta yakhruja minadh dhunubi. Ini berarti yang nanya mampu ini. Apa yang dimaksud taubatan nasuh dan apa saja batasannya? Kemudian apa yang sebaiknya aku lakukan agar aku keluar dari dosa, agar dosa-dosaku dihapuskan semuanya? Fa'aqulu, maka aku jawab, ammat taubatu fa innaha sa'yun min masail qalbi. Adapun taubat itu merupakan satu perbuatan, satu pekerjaan dari pekerjaan hati. Jadi taubat itu adanya di hati, taubat bukan di badan, bukan di mulut, tapi adanya di hati. Wahya inda tahsili fi qaulil ulama'i radhiyallahu anhum tanzihul qalbi 'anil dzambi. Dan untuk mendapatkan taubat itu di dalam penjelasan para ulama radhiyallahu anhum, yaitu membersihkan hati dari keinginan berbuat dosa. Jangan sampai hati kita ini masih pengen ngerjain dosa. Itu tobat. Membuang keinginan melakukan perbuatan dosa dari hati. Kemudian itu tobat caranya gitu. Hah? Ya doa tetap mengaji. Cuma kan kita diajarin tuh sebelum doa istighfar dulu kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istighfar dulu. Doa tetap. Ya kan bahasan kita dari dulu juga begitu, Om Buya juga sering jelasin. Kalau kita nunggu bersih dulu baru ibadah, baru sambil kita berusaha menghentikan, membuang dari hati kita keinginan untuk berbuat dosa. Itu aja. Kenapa Bang Jabang? Bang Jabang melotot ke mana? Begitu aja. Jangan mentang-mentang rasanya mulut kita masih banyak bohongnya, terus udah dapat ngomong sampai zikir, terus saya masih banyak bohong. Yang rajin zikir aja masih bohong mulu, kayak zikir pisah. Udah sambil kita terus ibadah, sambil membuang keinginan berbuat dosa di hati kita. Qala Syekhuna
rahimahullahu fi haddi taubati innahu tarka ikhtiyari dambin sabaqa mithluhu anhu. Tuan guru kita rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang batasan taubat, yaitu membuang keinginan berbuat dosa yang sama seperti yang telah kita kerjakan. Manzilatan la suratan. Kadar dosanya bukan bentuknya. Jadi bukan bentuknya, tapi kadar nilainya, nilai dosanya. Misalkan kita zina, itu untuk taubatnya berarti kita menghentikan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang nilai dosanya sama dengan zina. Namanya kadar nilai. Berarti kalau kita pengen taubat dari zina, termasuk ghibah, kita berhenti juga ngomongin orang. Karena ghibah juga dosanya bahkan lebih berat dibanding zina. Itu namanya manzilatan la suratan. Kadar nilai dosanya bukan bentuknya. Iya, kita lama zina kagak tobat dari zina, cuma ghibah masih di jalan juga. Namanya itu belum tobat dari zina. Begitu aja. Meninggalkan, membuang keinginan untuk melakukan dosa yang pernah kita lakukan, tapi kadar nilai dosanya bukan bentuknya. Manzilatan la suratan. Ta'ziman lillahi ta'ala, dengan niat untuk mengagungkan Allah Ta'ala, wa hadaron min sakhati, dan menghindar dari murkanya Allah, dari membuat Allah marah. Jadi itu taubat itu adalah membuang keinginan untuk berbuat dosa dari hati kita. Itu taubat. Karena ada orang yang dia masih pengen tapi udah gak mampu. Pengen berbuat dosa tapi gak mampu. Walaha ilan arba'u syara'itu. Berdasarkan ini, maka syaratnya bertobat itu ada 4. Banyak ya, 4. Ihdaha, salah satunya, yang pertama, tarku ikhtiyari dan membuang keinginan untuk berbuat dosa. Wa huwa an yuwaqtina qalbahu wa yujarrida azmahu ala an la ya'uda ila dzambi albattata. Yaitu bahwa dia mantapkan hatinya dan dia kosongkan niatnya agar jangan sampai terulang, agar jangan sampai mengulangi perbuatan dosa yang dia lakukan. Gimana guys? Namanya guys? Cukup. Fa'amma in tarakal damba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi.
aula ya'zimu ala dzalika bal yataraddadu fa innahu rubbama yaqa'u lahul 'aud fa innahu mumtani'un 'anid dzambi ghairu ta'ibin anhu. Fa amma in taraka dzamba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi. Adapun jika dia meninggalkan dosa yang dia lakukan, tapi di dalam dirinya masih ada keinginan untuk mengulanginya, aula ya'zimu ala dzalika, atau dia tidak meniatkan dirinya untuk menghentikan perbuatan dosa itu, bal yataraddad, bahkan hilang timbul, tak timbul pengenannya, tak hilang, tak ada lagi, pengen lagi, tak hilang, yataraddad. Fa innahu rubbama yaqa'u lahul 'aud, bisa jadi nanti dia akan kembali mengulangi perbuatan dosa itu. Fa innahu mumtani'un 'anid dzambi ghairu ta'ibin anhu. Maka kondisi seperti ini membuat dirinya terhindar dari perbuatan dosa, tapi tidak dianggap sebagai orang yang taubat. Iya, enggak dosa, cuma belum dianggap orang yang taubat. Karena masih ada kepengenan di hatinya buat ngerjain itu lagi. Masih kamu lagi. Masih kamu. Hangat. Hah? Sama sambal. Iya. Yang pertama tuh syaratnya membuat keinginan untuk berbuat dosa. Syarat taubat yang pertama. Kalau keinginan ada, kemudian dilawan. Kadang-kadang timbul keinginan tapi dilawan. Ya tadi tuh balya tarodadu, masih ada keinginannya, cuma dilawan. Itu namanya dia tidak mengerjakan dosa, tapi belum termasuk orang yang taubat. Tapi hatinya masih ada kepengenan, pengen dosa lagi. Gimana kemudian? Itu syarat yang pertama. Wataniyatu, syarat yang kedua, aliyatuba anda bin qad sabaqa anhu mithluhu, bahwa dia bertobat dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ya kalau tobat ya perlu ada dosa yang dikerjain. Tobat dari dosa yang pernah dia lakukan. Law lam yasbiq anhu mithluhu lakana muttaqiyan ghairu ta'ibin. Kalau emang belum pernah berbuat dosa sama sekali, itu mah namanya dia orang takwa, bukan orang yang taubat. Gitu sih. Emang belum pernah berbuat dosa bisa, bukan taubat dia namanya. Emang udah takwa dari awal. Syaratnya tobat ya perlu menjadi dosa dulu. Tapi jangan sengaja mereka siapa yang tobat ya dosa dulu ah. Alatar annahu yasihhul qawlu bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri wala yasihhul qawlu bi annahu kana ta'iban 'anil kufri id lam yasbiq minhu kufrun bihal. Bukankah kamu setuju bahwasanya sah pendapat orang yang mengatakan bahwa Nabi itu terhindar dari kekufuran, tapi tidak sah kalau kita bilang Nabi itu taubat dari kekufuran, karena Nabi nggak pernah kufur. Yang namanya taubat, dia sebelumnya pernah kufur dulu, baru taubat.
Wa anna Umar bin Al-Khattab kana ta'iban 'anil kufr. Sedangkan Umar bin Khattab barulah dia taubat dari kekufuran. Karena pernah kufur sebelumnya. Kalau kita pasti lah, masih taubat kita mah. Dosa itu banyak. Gimana saya? Lima sabaqo anhu dzalika, sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya. Waqtalitatu yang ketiga, annalladzi sabaqo yakunu mitlama yatruku ikhtiyarahu fil manzilati wad darajati. Bahwa perbuatan dosa yang sebelumnya dilakukan yakunu mitlama yatruku ikhtiyaruhu fil manzilati wad darajati, sama dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dia niatkan untuk dia tinggalkan dalam masalah kadar nilai dosanya dan tingkatannya, bukan dalam masalah bentuknya. Udah bisa paham? Tanya. Apa mau? Hah? Yang mana? Yang barusan? Kita pernah berzina, kemudian kita pengen taubat, padahal kita masih punya kemampuan untuk berzina. Itu baru namanya taubat. Orang zina, kemudian tiba-tiba anunya tak bisa bangun, impoten, baru dia pengen taubat. Itu bukan taubat, gimana? Karena emang udah kagak mampu. Apa? Begitu mau itu. Bahwa perbuatan yang dia pernah kerjakan sama seperti apa yang nanti dia niatkan untuk ditinggalkan. Dia pernah zina, taubat, tapi masih punya kemampuan buat berzina. Itu namanya baru bisa disebut waktu bertaubat. Kalau yang mau agak mampu, misalkan ada orang seneng sama judi, jatuh miskin dan bangkrut, baru pengen taubat dari judi, gak bisa. Bukan taubat, yang menukar modalnya. Baru taubat. Perbuatan yang dilakukan sebelumnya sama dengan apa yang dia niatkan untuk ditinggalkan. Alatar anna syekhul harimal faniyah alladhi sabaqa minhu zina wa qattut tariqi idza arada ayyatuba an dzalika tumkinuhu taubatu la muhalata id lam yublaq anhu babuha wa la yumkinuhu tarku ikhtiyar zina wa qattut tariqi id huwa la yaqdiru ana ala fi'li dzalika
fala yaqdiru ala tarki ikhtiyari. Bukankah kamu setuju kalau seandainya ada orang tua jompo, anda syekh, bukan nama orang, bukan nama syekh, Ustaz, terus syekh lagi. Ada syekh namanya Harimal Fali yang bukan. Syekhul Fania, orang tua yang udah jompo. Alfania, udah bawa tanah. Apa yang tahu? Alfania dikit lagi mati, apa namanya? Bawa tanah apa namanya? Alladzi sabaqa minhu zina wa qat'ut tariqi, yang sebelumnya suka mengerjakan zina dan jadi begal. Qat'ut tariq, begal. Apa ya, Pak? Jegat tengah jalan apa namanya? Ya begal udah. Qat'ut, jegat, tariqi, jalanan. Jalan apa? Begal udah. Idza aroda ayatu ba'dalika, apabila dia ingin bertobat dari perbuatannya itu, tumkinu taubatu la muhalata, memungkinkan saja dia tobat. Karena memang kan selama napas belum ditenggorokan, seseorang masih dibukakan pintu tobat, itu kan. Masih memungkinkan taubat untuknya. Idlam yuklak anhu babuha, karena pintu taubat belum ditutup untuk dirinya. Wala yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qat'ut tariqi, tapi dia tidak bisa lagi meninggalkan keinginan zina dan membegal. Udah tua, bukannya ninggalin zina itu mah, emang udah kagak mampu. Ya tadi baru udah kipes. Huwa la yaqdiru ana ala fi'li dzalika, karena sekarang dia sudah tidak mampu melakukan itu. Fala yaqdiru ala tarki ikhtiyarihi, maka dia tidak mampu membuang keinginannya. Fala yasihu wasfuhu bi annahu tarikun lahu mumtani'un anhu wa huwa ajizun anhu ghairu mutamakkin. Maka tidak sah kalau kita juluki bahwa dia orang yang meninggalkan zina atau yang menghentikan dirinya dari perbuatan zina, karena dia sudah tidak mampu mengerjakan itu dan tidak mungkin karena udah tua. Lakinnahu yaqdiru ala fi'li ma huwa mithlu zina wa qat'it tariqi fil manzilati wa darajati. Akan tetapi dia masih mampu mengerjakan perbuatan yang nilainya sama dengan zina dan begal, dengan zilati wa darajati, dari sisi kadar nilai dosa dan tingkatan. Kal kadibi, seperti bohong, wal qadhafi, dan mencaci. Wal ghibati, dan ngomongin orang. Wan namimati, dan memprovokasi. Iya sih, dia nggak mampu lagi zina, tapi kan masih mampu ngorganin. Jami'u dzalika ma'asin, karena itu semua perbuatan maksiat. Wa in kana al-ithmu yatafawatu fi haqqil adamiyyi fi kulli wahidatin biqadri. Paham? Hah? Wal qadhafi.
Kenapa? Ingat. Mencaci. Lah, harus sedang tak bahasa artinya. Karena itu semua merupakan perbuatan maksiat sekalipun dosanya itu berbeda. Kalau berkaitan dengan manusia, fikul liwahidatin biqadriha. Masing-masing dosa itu memiliki kadar nilai dosa tersendiri. Dosa bohong, dosa mencaci, ghibah dan namimah itu masing-masing punya kadar nilai dosa sendiri. Yang paling gede memang ghibah. Jadi syarat yang ketiga, bahwa perbuatan yang kita niatkan untuk kita tinggalkan, kita sendiri masih mampu mengerjakan. Baru syaratnya taubat yang ketiga. Apa nih Kak? Taubat nih Kak? Buruan. Walakin jami'u hadhil ma'asi al-far'iyyati kulliha bimanzilatin wahidatin. Akan tetapi semua dosa ini yang disebutkan, dosa yang cabang ini semuanya tingkatannya sama. Wahia duna manzilatil bid'ati, dan itu berada di bawah posisi dosa bid'ah, di bawah tingkatan dosa bid'ah. Wa manzilatul bid'ati duna manzilatil kufri, dan tingkatan dosa bid'ah di bawah tingkatan dosa kufur. Falidhalika shahha minhu taubatu 'anil zina wa qat'it tariqi wa sa'iri ma madha minal dunubi allati huwa 'ajizun an amtalihal yawma bisurah. Karena itu dianggap sah taubat seseorang dari zina dan membegal dan semua dosa yang telah lalu, yang dia itu tidak mampu mengerjakan yang sama dengannya dari sisi bentuk dosanya. Udah, jelas Ustaz? Tanya, mau jawaban apa ya? Itu paham kan? Kiai, namanya Kiai. Kang Budin kali? Kang Guru? Cukup? Syarat yang keempat untuk bertobat, ayakuna tarku ikhtiyari dzalika ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa niatnya untuk meninggalkan perbuatan dosa itu karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadaran min sakhatihi wa alimi iqabihi, dan menghindar dari murkanya Allah dan pedih siksaannya. Mujarrodan, murni, la lirabbatin dunyawiyatin, bukan untuk meraih keuntungan duniawi. Aurahbatin minan nasi, atau karena takut dari masyarakat, autola ditanain, atau mengharapkan pujian dari masyarakat, ausitin, atau sanjungan, aujahin, atau jabatan, audofin bin nafsi, au fakrin, au hawanin, au ghairi dzalika. Atau karena ketidakmampuan pada dirinya, atau karena kefakiran, atau karena takut hina, atau yang lain sebagainya.
Jadi tujuan taubatnya betul-betul untuk mengagungkan Allah, bukan karena yang lain. 4 syarat dalam bertaubat. Apa aja yang Yang pertama, betul-betul tidak ingin mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Yang kedua, pernah berbuat dosa. Yang ketiga, masih memiliki kemampuan untuk mengerjakan dosa itu. Yang ketiga, niatnya semata-mata karena Allah. 4 syarat dalam bertobat. Fahadihi syara'itut taubati wa arkanuha. Ini merupakan syarat-syarat taubat dan rukun-rukunnya. Fa'idha hasolta wastaqmalta fahiya taubatun haqiqiyatun shadiqatun. Apabila kamu sudah mengerjakan 4 hal ini dan sudah kamu lakukan dengan sempurna, maka itulah taubat yang hakiki, yang sungguh-sungguh. Kalau belum memenuhi 4 syarat ini, berarti taubat kita masih taubat sambel. Kalau teman-teman taubat sambel. Gimana Pak Guru? Cukup? Kiai? Oke. Pokoknya seperti apa soalnya? Kiai? Sangat tadi enggak? Wa amma muqaddimatut taubati fatalatun. Adapun muqaddimah taubat ada 3. Bahkan muqaddimahnya sekarang. Lah, setengah 2 benar itu. Terusin jangan itu. Terus. Kalau lemes berarti dosanya banyak. Ihdaha yang pertama muqaddimah taubat yaitu dzikru ghayatiku bihim dzambi, mengingat buruknya perbuatan dosa, mengingat betapa buruknya perbuatan dosa. Itu yang pertama muqaddimahnya. Wataniyatu yang kedua, dzikru syiddati uqubatillahi ta'ala, mengingat betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa alimi sakhatihi, dan betapa pedih murkanya. Wa ghadabihi, dan ghadabnya. Alladzi la taqata laka bi, yang kamu tidak akan mampu menerimanya. Apa banyak? Berapa itu? Watanitaku. Yang ketiga, dzikru dhafika wa qillati hilatika fi dzalika, mengingat betapa lemahnya dirimu dan
betapa tidak berdayanya dirimu di dalam yang demikian, dalam menerima siksaan Allah. Fa'inna man la yahtamila harra syamsin, karena orang yang tidak tahan dengan teriknya matahari, walat mata syurtiyin, dan tebasan al-gojo, wa qorsonam latin, dan sengatan lebah. Asalnya namlun semut ya, cuma kalau digigit semut kita gak tahan. Semut merah, semut rang-rang, semut api, dan sengatan semut rang-rang. Kaifa yahtamilu harra nari jahannam, bagaimana mungkin dia mampu menahan panasnya api neraka jahannam. Kalau digigit semut ada kita kelabakan, bagaimana mungkin kita bisa tahan terhadap panasnya api neraka? Wa darba maqami'az zabaniyati, mana mungkin kita bisa menahan pukulan godamnya malaikat zabaniyah, walas ahayatin ka'anatil bukhti, bagaimana mungkin kita bisa menahan gigitan. Kalau ular gigit apa? Hah? Apa? Nyatok, nyatokan gitu. Kenapa ular tegas kaki nyatok? Salah itu sebenarnya. Jawabannya harus sebutin dulu. Ka'anatil bukhti, yang gedenya seperti leher onta. Bagaimana mungkin kita bisa menahan panasnya api neraka kalau sengatan ular? Sengatan ular. Bagaimana mungkin kita bisa menahan catokan ular? Kalau gigit semut aja kita kelabakan. Wa qaribakal bigoli, bagaimana mungkin kita bisa menahan sengatan kalajengking yang segede kebo? Khuliqat min nar, yang diciptakan dari api neraka, fi daril ghadabi wal bawari, yang terdapat di tempat penuh amarah dari Allah dan kesengsaraan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min sakhatihi wa azabi, kita berlindung pada Allah dari murkanya dan siksaannya. Itu mukadimah itu 3. Yang pertama, ingat betapa buruknya perbuatan dosa. Yang kedua, ingat betapa dahsyatnya siksaan Allah. Yang ketiga, ingat
betapa lemahnya kita dalam menerima sesuatu. Gak mampu. Makanya jangan baca ilahilas doang. Ilahilas, Qul Firdaus, Allah. Terus sampai juga artinya, ya Allah, aku ini tidak mampu jika harus dimasukkan dalam neraka. Itu baik keduanya. Wal aqwa ala nar jahim. Fa idza wazabta ala hadhil alkari, apabila kamu merutinkan dirimu untuk mengingat ini semua, wa awattaha ana al-laili wa atrafan nahar, dan terus mengulang-ulangnya sepanjang malam dan siang, fa innaha satahmiluka ala taubatin nasuhi minal dzunub, maka itu semua akan mendorong dirimu untuk mau melakukan taubatan nasuh dari berbagai macam dosa. Wallahul muwaffiqu bi fadlihi, dan Allah Maha memberikan taufik dengan anugerahnya. Dah. Sampai sini sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin? Kiai, Kiai. Pak Guru, Kiai, mana Kiai mau coba? Enggak. Bawa dia, bawa dia. Takut. Ini kan menghindar dari azab Allah. Rasa-rasanya lebih condong ke takutnya. Takutnya gitu. Tidak mengagumkan. Ya nggak apa-apa, minimal muncul dulu rasa itu. Termasuk salah satu jalan itu kan syaratnya. Selain mengagungkan Allah, niatnya kalau enggak takut dari murkanya Allah, dari siksaan Allah. Minimal itu dulu. Makanya mukadimah taubat yang 3 ini juga termasuk dalam ingat bahwa betapa dahsyatnya siksaan Allah. Dengan itu kita akan terdorong untuk melakukan taubatan nasuh. Gitu, nggak jadi masalah. Yang penting niatnya bukan karena takut sama orang. Kalau masih takut sama Allah masih penting, masih termasuk taubatan hakikiyah, masih termasuk. Dah, karena sudah sampai udah mudah kaki, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Bahas taubat sepi ini. Masih panjang ini bahasa taubat. Panjang. Kita tahu kan kenapa kita nggak pernah merasakan nikmat biasa. Banyak orang apa itu ada rasa nikmat itu berarti yang penyakit. Yang akan terbayar dosa. Selama ini kan kalau ibadah ya beribadah aja, pakai ada pedalur.
terus kadar nilainya juga berbeda ya. Ya, orang-orang yang semakin baik kadar nilai ibadahnya semakin baik juga. Ya, lu pernah punya lu baca puluh 1.000 buat satu juta aja lu wah sudah Kita zikir tiap hari. Hampir dekat ketemu. Allahnya lagi marah ya. Lagi marah.